Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu petani. Bertemu lagi dengan saya Iqbal Perdana Rahmatan, penyuluh pertanian Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait persiapan tanam padi. Namun pada materi ini saya hanya akan fokus terhadap persiapan lahan dan persiapan benih. Baik, sebelum berbicara lebih jauh terkait persiapan lahan dan pembenihan, berikut kondisi rata-rata lahan sawah irigasi di Indonesia saat ini. Rata-rata lahan sawah irigasi di Indonesia memiliki pH tanah yang agak masam atau di bawah 5,5. Yang kedua, rata-rata tanahnya tidak sehat atau memiliki C organik tanah di bawah 2%. C organik sendiri adalah kadar bahan organik ya. Singkatnya, C organik itu adalah kadar bahan organik yang ada di dalam tanah. Gitu. Dia dikatakan baik apabila mendekati 5% gitu. Nah, yang ketiga, jerami dibakar atau dikeluarkan dari lahan. Dewasa ini memang banyak petani yang enggan untuk mengembalikan jerami ke lahan sawahnya karena petani beranggapan hal itu akan memperlambat proses pengolahan selanjutnya. Karena rata-rata memang saat ini terutama di daerah Pantura IP-nya memang udah sampai IP 300, artinya 3 kali penanaman dalam setahun gitu. Dengan kondisi demikian memang sulit untuk mendekomposisikan jerami di dalam tanah karena membutuhkan waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk benar-benar jerami itu terdekomposisi gitu. Nah, yang terakhir, lapisan olah tanahnya dangkal atau kurang dari 10 cm. Nah, untuk persiapan lahan sendiri bisa dilakukan dengan 3 cara ya Bapak Ibu. Yang pertama, olah tanah basah atau existing olah tanah. Yang kedua, olah tanah kering. Yang ketiga, tanpa olah tanah gitu. Nah, ini nanti sesuai dengan kondisi. Ada beberapa jenis tanah yang memang dia bisa tanpa olah tanah gitu. Nah, untuk persiapan lahan atau pengolahan tanah, yang pertama pengolahan tanah basah memerlukan waktu 3-4 minggu. Tahapannya yang pertama memasukkan air ke dalam petakan sawah, yang kedua sanitasi lingkungan dengan membersihkan galengan, yang ketiga pengolahan tanah pertama dengan bajak singkal gitu. Biasanya bisa dibantu dengan traktor atau dengan hewan ternak seperti kerbau atau sapi. Nah, untuk sanitasi lingkungan sendiri, membersihkan area galengan biasanya bisa dilakukan dengan penyemprotan herbisida dan lain-lain gitu, agar tujuannya agar membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar galengan gitu. Nah, untuk selanjutnya pengolahan tanah satu bajak itu dengan cara membalikan tanah atau memecah tanah menjadi bongkahan. Terus mengubur gulma dari pertanaman sebelumnya, terus memanfaatkan sisa jerami untuk sumber pupuk organik. Nah, setelah itu diinkubasi selama 1 minggu, didiamkan selama 1 minggu. Untuk pengolahan tanah yang kedua atau biasa disebut dengan garu, meratakan dan menghancurkan struktur bongkahan tanah menjadi lumpur gitu. Saluran pemasukan dan pengeluaran air ditutup agar lumpur tidak terbawa air keluar dari petakan sawah. Terus menambahkan pupuk organik atau fermented organic fertilizer. Terus pelumpuran untuk menghambat rembesan air keluar. Nah, biasanya pada tahapan ini petani akan lebih fokus terhadap perbaikan galengan ya, karena galengan itu berfungsi untuk menahan air agar air tidak rembes keluar. Nah, selanjutnya perataan lahan atau pelumpuran sempurna. Ini tahapan terakhir sebelum benih ditanam gitu ya. Tanah melumpur dan siap untuk ditanami. Aplikasi herbisida pratanam untuk pengendalian gulma. Pelumpuran yang baik dapat menyeragamkan pertumbuhan tanaman, terutama pada sistem tabela atau tanam benih langsung atau biasa disebut dengan direct seeding. Pengolahan tanah selanjutnya adalah pengolahan tanah hemat air gitu. Dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menjelang panen, lahan sawah mulai dikeringkan sehingga setelah panen terdapat banyak keretakan. Yang kedua, 3-7 hari memasukkan air ke dalam petakan sebelum lahan siap untuk dilakukan pengolahan tanah ke-1 atau bajak. Nah, jadi harapannya air-air yang dimasukkan ini dia mampu menyerap keretakan-keretakan tanah tadi, dan dia tersimpan di situ gitu, Jadi harapannya saat dilakukan pembajakan
tidak terlalu keras gitu kan. Nah, yang ketiga, olah tanah kering dapat mempercepat waktu pengolahan tanah, mempercepat tanam, meningkatkan IP padi. Gitu. Nah ini contohnya pengolahan lahan kering gitu. Tapi memang harus dilakukan dengan mekanisasi yang mutakhir gitu ya, dengan traktor yang bagus gitu. Nah selanjutnya setelah kita berbicara terkait dengan pengolahan lahan, kita berbicara terkait benih gitu. Benih seperti apa sih yang baik untuk ditanam itu gitu. Benih seperti apa sih yang disebut dengan benih unggul dan lain sebagainya nanti akan dibahas pada slide selanjutnya gitu. Yang jelas benih yang unggul dan benih yang baik itu harus ada perlakuan sebelumnya atau biasa disebut dengan seed treatment gitu. Nah, ada perlakuan benih, pembibitan, dan sistem tanam. Nah, benih bermutu itu seperti apa sih gitu? Secara genetik dia murni dari satu varietas, artinya tidak tercampur dengan varietas lain. Gitu. Yang kedua, secara fisik tidak tercampur dengan biji gulma atau biji tanaman lain, serta hama dan penyakit. Berukuran penuh atau bernas dan seragam, sedangkan secara fisiologi daya tumbuh di atas 80%, tumbuh normal gitu. Jadi tidak boleh ada campuran dari varietas lain. Itu misalnya kalau IR32 semua harus IR32, tidak boleh ada ciherang gitu. Nah, ini cara seleksi benih. Yang pertama, benih dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air 2 kali dari volume benih gitu ya. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Yang kedua, benih yang terapung memiliki berat jenis yang rendah dipisahkan dari benih lainnya. Nah, benih yang mengapung ini berarti dia benih yang kosong gitu. Kosong dalam artian bobot jenisnya kurang gitu. Artinya kalau dia ditanam pun nanti hasilnya akan jelek. Yang ketiga, benih yang tenggelam tidak digunakan gitu. Nah, ini untuk perlakuan benih. Ada yang pindah tanam, ada juga yang sebar benih langsung atau tabela, tanam benih langsung, tidak di persemaian. Yang pindah tanam ada perlakuan benih dan pembibitan, yang tabela pun demikian gitu. Perlakuan benih terus benih ditanam atau dihambur. Oke, untuk tanam pindah, benih di persemaian direndam selama 48 jam hingga calon akar keluar, ditiriskan selama 24 jam, terus diberikan seed treatment. Itu bisa pakai apa saja, bisa pakai Agimet salah satunya gitu. 3 jam sebelum disemai. Terus untuk tabela sendiri direndam kurang lebih 10 jam menghindari calon akar keluar, terus ditiriskan, terus diberikan seed treatment juga. Nah, ini untuk benih pindah gitu. Jadi benih diikat dari persemaian untuk dipindah ke sawah gitu. Nah, selanjutnya terkait perataan pembukaan tanah atau leveling. Jadi penempatan benih itu tidak sembarangan gitu ya Bapak Ibu. Benih itu harus diletakkan di bawah permukaan air, tapi di atas tanah gitu, di atas permukaan tanah, tidak boleh terkubur atau tidak boleh mengambang gitu. Nah, selanjutnya ini terkait kandungan hara dalam jerami. Kenapa kandungan hara dalam jerami itu penting untuk dikembalikan? Karena ini Bapak Ibu gitu. Jadi jerami ini menyumbang N 0,5 sampai 0,8%, P 0,05 sampai 1%, sedangkan K 0,3 sampai 2%. Adapun jerami juga menyumbang Ca 0,03 sampai 0,17%. Gitu, meskipun angkanya kecil, tapi jika dibandingkan dengan pupuk kandang lumayan berimbang ya Bapak Ibu. Jadi artinya dengan mengembalikan jerami ke dalam lahan, ke dalam sawah, Bapak Ibu bisa menghemat pengeluaran gitu untuk pupuk kandang, karena nutrisi dari hasil dekomposisi jerami itu kurang lebih sama dengan pupuk kandang gitu ya Pak Bu. Dan juga bisa menambah atau meningkatkan nilai organik atau ketersediaan bahan organik dalam tanah yang nantinya bakal memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Terima kasih Bapak Ibu.